Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80,9% masyarakat puas atas kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sementara yang mengaku tidak puas sebanyak 19,1%. Survei yang dilakukan pada 4 hingga 10 Januari 2025 dan melibatkan 1.000 responden ini mengakui kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran hingga 80,9%. Hal ini modal yang kuat bagi pemerintahan Prabowo Gibran jelang 100 hari pemerintahannya. Bahkan citra baik 100 hari Prabowo Gibran ini jauh lebih tinggi dibandingkan citra baik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada Januari tahun 2015. Saat itu citra baik Presiden Joko Widodo sebanyak 89,9%, sedangkan Yusuf Kala 85,7%. Sedangkan citra baik Presiden Prabowo melambung hingga 94,1%. Berbanding terbalik dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang lebih rendah dibandingkan dengan Yusuf Kala, yakni hanya 79,9%. Apabila diukur per bidang penilaian, maka kepuasan dalam ranah politik dan keamanan menjadi yang tertinggi dengan 85,8%, penegakan hukum dan HAM 72,1%, ekonomi 74,5%, dan kesejahteraan sosial di angka 83,7%. Kita akan bahas prestasi dan juga evaluasi dari 100 hari kerja Prabowo Gibran. Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura, juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Mas dan Mbak. Selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke terlebih dahulu Mbak Lulu, melihat hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan juga masyarakat secara keseluruhan. Puaskah pemerintah juga dengan hasil kerja yang sudah dilakukan selama 100 hari ini, atau ternyata ada yang belum puas dan perlu dievaluasi? Ya, kalau kita melihat angka 100 hari, kita tidak berpatokan ya kinerja 100 hari ya. Karena bagaimanapun kalau kita melihat pemerintahan seorang presiden ini berjalan selama 60 bulan. Sementara ini baru 3 bulan. Jika kita bisa dikatakan ini presentasinya baru 5% dari total waktu kerja dari presiden dan juga wakil presiden. Jika kita memakai analogi dari sebuah pertandingan bola begitu ya, butuh waktu 90 menit dalam total pertandingan. Ini bisa dikatakan baru menit kelima nih, begitu ya. Namun kita bersyukur bahwa di menit kelima ini ternyata sudah ada gol-gol awal yang tercipta, yang kemudian juga membuat kepercayaan publik menjadi tinggi, begitu ya, dan juga kepuasan serta juga keyakinan publik menjadi tinggi. Buat kami ini adalah penyemangat kami untuk kemudian meyakini bahwa kami sudah bekerja di rel yang tepat, begitu ya. Rel yang tepat ini maksudnya apa? Program-program tersebut adalah program-program yang memang diinginkan dan dibutuhkan serta dirasakan oleh masyarakat. Dan kemudian juga ini sekaligus juga merupakan alarm bagi kami semua bahwa untuk mempertahankan tentunya jauh lebih sulit dibanding kemudian kita bisa mencapai sesuatu. Jadi ini adalah satu alarm bagi kita semua untuk menjaga kepercayaan dan harapan publik tersebut, bekerja lebih keras. Salah satu opsinya, alarm kita semua untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan ekspektasi dari publik. Baik, saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, kalau dari PDI Perjuangan sendiri melihat kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejauh ini seperti apa? Hasil survei dari Kompas tadi bisa sangat terlihat sebetulnya bahwa kalau bicara prestasi dan evaluasi, maka yang berprestasi adalah Presiden Prabowo Subianto, sedangkan yang perlu dievaluasi adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Simpel saja. Buktinya Pak Prabowo di angka 94,4% kalau tidak salah, dan Mas Gibran ada di angka 70-an%. Yang ini tentu saja menjadi catatan publik yang cukup menarik ya. Apalagi di dua bidang yang akhir ini menjadi sangat hangat, yaitu di bidang penegakan hukum dan di bidang ekonomi. Kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini, itu jangan-jangan yang menjadi catatan publik salah satunya adalah karena seringkali program dari wakil presiden jadi tidak sinkron dengan program presiden.
bikin acara misalnya aspirasi ke Wapres, lalu bergerak sendiri untuk mencari sorotan publik, yang mana di situ tentu saja berbeda dengan concern dan prioritas kerja Presiden Prabowo. Kami di PDI Perjuangan pada prinsipnya tentu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo selama sesuai dengan rel kerakyatan dan senafas dengan visi misi yang selama ini digaungkan kepada publik. Secara semangat ini adalah hal yang baik. Makan siang gratis misalnya adalah ikhtiar yang sangat baik dalam konteks membenahi SDM publik serta dalam konteks misalnya membawa rasa keadilan bagi seluruh anak-anak muda di Indonesia. Tapi ada implementasi di lapangan yang kami berikan catatan cukup kritis. Bagaimanapun kita melihat masih banyak pola-pola yang perlu diperbaiki dalam hal distribusi di bawah, dalam hal bagaimana menangani misalnya ungkapan-ungkapan dari anak-anak muda yang menerima makanan tersebut, lalu dari kualitas makanannya, itu perlu diperbaiki secara cukup banyak. Lalu tentang ekonomi misalnya, kita melihat bagaimana selama ini kebijakan dari pemerintah seringkali itu sangat memudahkan untuk rakyat kecil, memudahkan bagi lapisan kelas menengah ke bawah, tetapi muncul dari lapisan kelas menengah. Yang ini bisa menjadi bom waktu apabila tidak segera diberikan stimulus ekonomi yang sesuai. Bagaimanapun penopangnya memang adalah kan kelas menengah. Kalau ini kemudian tidak mendapatkan tempat yang cukup baik di dalam porsi ekonomi, tidak diberikan kemudahan-kemudahan, akses ekonomi yang baik, maka ini akan menjadi rawan, terutama untuk kelas menengah ke bawah yang selama ini diberikan bantalan terus-menerus melalui bansos dan lain sebagainya. Ini yang saya rasa menjadi catatan awal kami di dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo. Itu Mas. Baik, saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, apakah setuju dengan Mas Aryo? Dan kira-kira kalau menurut Mas Adi juga, apakah memang terlalu cepat kita untuk menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini? Atau kita memang masih harus menunggu? Ya, sebenarnya 100 hari itu kan terlampau buru-buru untuk memberikan evaluasi dan apresiasi ya kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kan minimal ada guidance yang apakah itu petunjuknya positif ataupun negatif. Kalau kita melihat guidance yang sifatnya kuantitatif, tentu survei Litbang Kompas ini kan memberikan semacam aura positif ya. Jadi ada harapan, kemudian ada persepsi, dan ada keyakinan bahwa Prabowo dan Gibran itu adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang tentunya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan di masa yang akan datang. Meski secara kualitatif tentu banyak juga kan catatan-catatan kritis. Jadi sekalipun 19% masyarakat yang merasa tidak puas misalnya, itu bagi saya sifatnya kualitatif dalam arti karena memang 100 hari itu dianggap masih belum ada sesuatu yang diperbuat oleh pemerintah saat ini. Bahkan kan kalau kita melihat perdebatan di medsos, di media-media online, di komentar-komentarnya itu memang apa yang perlu dievaluasi karena segala sesuatunya itu belum tampak secara signifikan. Yang satu-satunya bisa diukur itu hanya sebatas makan bergizi gratis, tentu dengan catatan yang menurut saya cukup banyak ya, misalnya ada anak yang kemudian perutnya mules, ataupun misalnya makanannya tidak enak dan seterusnya. Tapi persepsi positif terkait dengan makan gizi gratis itu menurut saya satu-satunya catatan yang layak diapresiasi. Nah, yang kedua adalah soal lapor Mas Wapres, meski sampai hari ini ya soal bagaimana progres lapor Mas Wapres itu kan tidak pernah kelihatan. Bahkan ketika ada isu-isu yang cukup sensitif, misalnya terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, kemudian ada ASD yang ada di Kota Medan yang nunggak SPP 3 bulan diperlakukan tidak adil, juga tidak ada bunyinya soal posisi lapor Mas Wapres itu. Artinya apa? Itulah yang saya sebutkan, karena dari segi kualitatif sebenarnya kita tidak perlu juga melihat ada sesuatu yang positif, karena memang belum apa-apa. Betul ada program-program populis, tapi program populis yang bisa dirasakan saat ini hanyalah program makan bergizi gratis. Misalnya soal bikin rumah rakyat, sekolah rakyat, apapun yang serba rakyat, yang serba gratis itu, sampai hari ini masih semuanya serba ancang-ancang. Inilah yang sepertinya menurut saya PR kedepannya adalah bagaimana memang di tengah modal sosial dan politik yang cukup luar biasa, tingkat kepercayaan publik, persepsi publik yang cukup positif, tentu harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Tapi secara prinsip, Mas Wilson, di luar apa yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, di 100 hari ini justru menurut saya yang perlu sangat layak dievaluasi itu adalah para pembantu-pembantunya
Kan itu yang kemudian ramai. Beberapa hari yang lalu misalnya ada, saya lupa apakah itu status ataupun utusan khusus ya kira-kira begitu, yang mobil dinasnya itu RI 36 yang kemudian cukup viral. Itu kan seakan-akan menodai apa yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya misalnya ada Gus yang kemudian dianggap mengolok-olok pedagang kecil kan. Itu kan cukup dianggap mencederai bagaimana citra Presiden. Saya khawatir apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo susah payah dengan Gibran lah khususnya, itu justru tidak diimbangi dengan para orang-orang di sekitarnya yang justru memberikan efek-efek dan ekses-ekses negatif. Karena kalau kita mau hitung agak panjang, kan sebelumnya kan ada menteri yang kemudian bikin surat ya, undangan pribadi tapi untuk atas nama kementerian. Belum apa-apa menteri tertentu kemudian minta anggaran ratusan triliun dan seterusnya. Ini yang menurut saya bagaimana posisi presiden dan wakil presiden harus juga dilihat bagaimana mengorkestrasi para menteri, para pembantu, dan para stafsusnya ini biar sinkron. Kalau melihat apa niat baik dan ketulusan Prabowo, ya saya kira tidak ada yang bisa membantah. Semua sangat kelihatan populis, pro rakyat, ya. Semuanya serba gratis dan semua serba dibantu. Tapi saya kalau mau jujur, orang-orang di sekitarnya ini yang sepertinya belum bisa mengimbangi apa yang diinginkan oleh Prabowo. Banyak blunder, banyak kekisruhan, dan bahkan misalnya tidak terlampau sinergis dengan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Jadi saya kira di situ catatannya, Mas. Baik, saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, itu tadi tanggapan dari Mas Aryo dan juga Mas Adi. Mbak Lulu melihatnya seperti apa? Prabowo sudah tulus, tapi ternyata orang-orang di sekitarnya yang sepertinya agak sedikit menghambat langkah Prabowo, dan tadi bahkan disebutkan mungkin salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka yang ternyata hasil surveinya kurang memuaskan. Ya, terima kasih Wilson. Kami tidak setuju begitu ya jika kemudian dibuat pemisahan terhadap presiden dan juga wakil presiden. Karena bagaimanapun Pak Prabowo menekankan dari awal masa kepemimpinannya ini adalah total tim football, gitu ya. Jadi satu kesatuan langkah presiden, wakil presiden beserta dengan jajaran kabinetnya. Karena tidak mungkin bekerja sendiri, dan bahkan Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kepada menteri-menterinya di awal bahwa jangan setia kepada saya, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Jadi ini adalah sebuah sikap bahwa seluruh capaian ini bukan capaian Presiden Prabowo sendiri, namun juga satu kesatuan kabinet termasuk juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dikatakan tadi program-program populis hanya MBG. Saya kurang sepakat sebenarnya dengan kata populis, tapi saya lebih kepada ini adalah program-program yang menyentuh langsung masyarakat. MBG sudah mulai 6 Januari, Februari nanti kita akan mendapatkan kado ulang tahun, seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan kado ulang tahun, cek kesehatan gratis, dan kemudian juga tadi sebelum kita mulai dialog, teman-teman Berita 1, BTV juga sudah mengeluarkan paket pemberitaan mengenai bagaimana program penghapusan utang UMKM, nelayan, dan serta petani itu sudah dilakukan. Kemudian juga pemberantasan judi online juga sudah dilakukan. Update terakhir, kami mendapatkan update di hari Jumat kemarin sudah ada 5 juta situs judi online yang diberantas. Dan kemudian juga berbagai gerakan-gerakan lain, termasuk juga di sini juga bagaimana paket stimulus ekonomi kemudian diberikan oleh pemerintah, kemudian diskon tarif PLN, kemudian juga bagaimana kenaikan upah minimum sudah dilakukan. Jadi sebenarnya program-program ini kalau dikatakan sebenarnya tahun anggaran definitif pemerintah itu baru Januari 2025. Namun yang dilakukan sudah begitu banyak dan sudah langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan semua yang dilakukan ini bukanlah pemerintah yang mengklaim, tapi survei lah ini yang kemudian membuktikan. Itulah yang ada di benak masyarakat, itulah yang ada di dalam pemikiran dan pendapat masyarakat. Jadi bukan klaim kami, tapi lagi-lagi ini adalah apa yang dirasakan oleh publik. Baik, tapi kalau evaluasi dari Prabowo Subianto sendiri kepada para pembantunya, Mbak Lulu, kira-kira adakah juga disampaikan, apalagi banyak para pembantunya di 100 hari kerja ini yang juga salah berucap ataupun membuat surat secara resmi padahal untuk urusan pribadi. Ini adakah teguran yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para pembantunya supaya di kedepannya tidak terulang kembali? Kalau hal ini kita sudah melihat bagaimana trajektorinya ketika kemudian ada sebuah pelanggaran, hal-hal yang tidak berkaitan
tidak melanggar etika, langsung ada teguran sehingga kemudian ada perbaikan. Hal ini sudah kita lihat, permintaan maaf sudah dilakukan, bahkan kemudian ada juga pengunduran diri yang dilakukan oleh stafsus presiden. Jadi ini artinya pengawasan itu juga dilakukan. Bagaimana kinerja terus dilakukan sebagai satu bentuk pengawasan rapat, dalam bentuk rapat, dalam bentuk kemudian monitoring dan evaluasi. Di sini ada perangkat-perangkat presiden juga yang mengawasi. Di sini ada kantor staf presiden yang mengawasi bagaimana dan melakukan bottlenecking, bagaimana program-program prioritas presiden dan strategis presiden berjalan. Kemudian juga ada lembaga yang kemudian melakukan investigasi khusus dari program-program tersebut. Serta kemudian juga kami di kantor komunikasi presidenan juga melakukan bagaimana monitoring dan evaluasi dari komunikasi pemerintah. Jadi semua hal tersebut dibangun dalam satu sistem yang tersinergi sedemikian rupa menjadi bagian untuk mengawasi jajaran kerja dari jajaran Kabinet Merah Putih. Baik, saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, kalau melihatnya tadi secara kebidangan juga ini cukup memuaskan, semuanya di atas angka 70% kalau dari survei Litbang Kompas. Tapi menurut Anda kira-kira sektor mana yang perlu diperkuat supaya kedepannya ini bisa lebih baik lagi angkanya? Karena di pertama ini adalah di bidang pertahanan dan juga politik. Apakah bidang ekonomi dan juga kesejahteraan ini menurut Anda masih kurang perform dan kira-kira mana yang perlu diperbaiki? Ya, pertama mungkin saya mau menanggapi dulu ya Mas ya. Jadi kalau bicara tentang pemisahan tadi, yang membuat pemisahan itu Bu Jubir bukan saya, bukan kami nih, tetapi kebetulan publik yang melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam survei Kompas itu kan tercatat jelas itu bahwa penilaian terhadap presiden itu sendiri, lalu wakil presiden sendiri, lalu secara overall itu kalau di rata-rata kira-kira sekian. Nah, ini sudah jelas ini ada gap ini. Dari angka 90-an sekian persen kepuasan publik terhadap presiden, dan di angka untuk wapres itu 70 sekian persen. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, apakah kami yang melakukan pemisahan? Saya rasa itu kan publik yang kemudian melihat dan mengevaluasi berdasarkan apa yang mereka rasakan selama 2 bulan ini. Bahkan tadi di dalam paket berita awal dijelaskan bahwa kepuasan atas wapres kita sekarang terhadap misalnya wapres Pak Yusuf Kala saja ini tertinggal jauh itu 2 periode yang lalu, wapres 2 periode yang lalu. Oleh karena itu saya rasa ini menjadi pemisahan yang natural saja dilakukan oleh publik, menjadi penilaian yang natural saja dilakukan oleh publik. Salah satunya dengan melihat bagaimana program ini harusnya perlu disinergikan lebih baik. Jadi kalau publik melihat, oh Presiden Prabowo memang performing nih, memang kerjanya bagus, memang punya ketulusan untuk kemudian menjalankan visi misinya dengan baik. Artinya kalau publik melihat ada perbedaan penilaian, jangan-jangan ada sesuatu yang nggak sinkron nih. Jangan-jangan ada yang ditangkap oleh publik bahwa ini kerja sendiri-sendiri nih. Presiden kemana, wapres kemana nih. Jangan-jangan ada aspirasi-aspirasi publik yang harusnya itu bisa tertangkap misalnya dari program unggulan wapres melalui lapor Mas Wapres yang kemudian tidak bisa teraksentuasi dengan baik, tidak bisa tersuarakan dan tertangkap dengan baik melalui program itu. Malah presiden nih yang kelihatannya, atau mungkin bekerjanya seperti matahari kembar nih, satunya seperti apa, yang satunya lagi ngapain. Nah, ini yang jadi catatan publik yang sekarang sudah terekam melalui publikasi resmi. Bukan dari kami nih interpretasinya, tetapi memang dari survei tersebut. Saya hanya menanggapi respon dari survei tersebut. Oleh karena itu Mas Wilson, saya kira yang menjadi penting catatan kami adalah tentunya yang paling penting untuk kemudian diperbaiki adalah bagaimana 2 hal selain masalah stabilitas politik, yaitu soal misalnya delivering program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah soal kepastian hukum. 2 hal ini berkelindan langsung sebetulnya dengan stabilitas politik, dan ini berpengaruh betul karena kalau saat masyarakat ini merasakan program ini langsung diterima mereka dengan baik, delivery-nya baik, dalam konteks misalnya kanalisasi kritik juga bisa berjalan dengan baik, lalu kepastian hukum kita betul-betul berkeadilan, punya sukma yang baik, ini akan menjadi sesuatu yang berkesan untuk Kabinet Presiden Prabowo. Buat kami secara ideologis, kebijakan dan visi dari Presiden Prabowo itu satu nafas dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu di banyak program kerakyatan kami mendukung, tentunya dengan catatan kritis. Kalau implementasinya di lapangan, delivery-nya di lapangan ada persoalan-persoalan, pasti akan kita kritik dan kita kawal dengan baik. Itu Mas. Mbak Lulu, tanggapannya? Mbak Lulu masih termute, audionya boleh di-unmute terlebih dahulu.
Baik, saya akan kembali kepada judul dari perbincangan ini. Kita bicara mengenai kinerja pemerintah dalam 3 bulan. Ya, bagaimana sebenarnya survei Litbang Kompas ini menyoroti mengenai kinerja pemerintahan. Lagi-lagi kami menyampaikan bahwa Presiden Prabowo selalu bersikap ini adalah total tim football. Jadi satu kesatuan kerja. Keberhasilan dari apa yang dicapai, Presiden Prabowo tidak pernah menunjuk pada dirinya sendiri bahwa ini adalah keberhasilan presiden, tapi total tim football. Artinya adalah seluruh kabinet yang ada, termasuk Bapak Wapres, termasuk juga kemudian para ASN yang tergabung di dalamnya. Satu hal juga yang kita penting untuk menyampaikan adalah menjaga harapan dari masyarakat. Ini kami perlu menyampaikan bahwa selalu ada proses. Selalu ada proses sampai kemudian sebuah benih menjadi buahnya. Ketika kita menanam benih mangga, tentu ada proses untuk kemudian bertumbuh dan kemudian berbunga dan kemudian menjadi buah yang bisa dinikmati. Nah, prosesnya ini seringkali di dalamnya bisa jadi ada hama, bisa jadi kemudian ada gangguan cuaca dan sebagainya. Sehingga kemudian kritikan dari masyarakat dianggap penting bagi pemerintah untuk kemudian menjadi bagian untuk terus memperbaiki sehingga kemudian benih tersebut bisa memberikan buah yang terbaik. Yang kami ingin sampaikan di sini, kami sangat menghargai kepercayaan dari publik. Kami anggap ini adalah sebuah pupuk yang sangat bisa menyuburkan semangat kami. Namun kami juga ingin mengajak semua publik untuk kemudian melihat bahwa tentunya ada proses perbaikan yang terus dilakukan. Tolong kemudian kami diingatkan bahwa jika kemudian ada hama, jika kemudian ada proses yang lain yang perlu kami perbaiki, tapi tolong jangan matikan harapannya. Karena kita semua ini bekerja untuk kebaikan menuju Indonesia Maju 2045. Ukurannya gampang sekali dari program-program hasil terbaik cepat Presiden yang dilakukan, kita bisa kemudian rasakan dan kita bisa hitung bersama. Jadi itu yang kami ingin sampaikan di dalam konteks ini. Kepercayaan publik adalah satu pupuk yang sangat menyuburkan semangat kami, tapi di sisi lain juga kita akan mengalami begitu banyak proses. Mari kita dukung bersama prosesnya. Berikan kritik yang membangun agar kita bisa membangun buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak masyarakat menuju Indonesia Emas nantinya. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, proses yang dilakukan Prabowo Subianto untuk menyatukan banyak sekali kepala yang membantu di pemerintahan di era sekarang ini adalah seperti waktu itu ada retret dilakukan dan juga bahkan memanggil ketua-ketua partai atau petinggi-petinggi partai secara berkala. Menurut Mas Adi, apakah ini efektif untuk bisa menyamakan visi misi untuk memajukan Indonesia ke depannya? Apakah hal ini perlu lebih sering dilakukan supaya on the track kerja dari pemerintahan saat ini? Ya, saya kira memang secara politik bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Prabowo itu kan sukses. Bukan hanya merangkul semua eksponen, bukan hanya merangkul semua partai politik termasuk PDIP, tapi menjadikan ketua-ketua partai, sekjen-sekjen partai jadi menteri. Itu kan bagian dari upaya bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik sehingga tidak ada resistensi, sehingga tidak ada perlawanan, sehingga tidak ada oposisi. Sifatnya destruktif, dia resisten dan menolak segala hal yang diinginkan oleh Prabowo. Dalam konteks itu, itulah yang saya sebut sebagai modal sosial dan modal politik yang mestinya ini menjadi bekal ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan apapun di negara kita ini, Mas Wilson. Jadi kalau Prabowo bertindak, saya kira secara politik nggak ada tuh yang akan bisa menolak dan bisa membantah. Partai-partai per hari ini termasuk PDIP itu tidak bersedia untuk menjadi oposisi, tidak bersedia misalnya untuk menjadi pihak-pihak kritis yang berseberangan dengan Prabowo. Ini yang menurut saya dari dulu selalu mengatakan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Prabowo, bahkan tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Nah, yang kedua, kenapa saya bilang misalnya di 100 hari pemerintahan itu yang baru terlihat adalah soal makan, program bergizi gratis, karena ini programnya 5 tahun dan pasti ini adalah program serius. Ya, dan sekalipun ini juga menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa, tapi ini publik tahu, ini soal program keberpihakan kepada masyarakat kita untuk menciptakan SDM yang kemudian berkualitas, kompetitif, dan tentunya ingin menuju Indonesia Emas. Itu tidak bisa dibantah. Hal-hal lain yang sifatnya menurut saya kan sifatnya hit and run. Betul ada penghapusan soal hutang UMKM, tapi ini kan berlaku untuk UMKM sampai kapan? 1 tahun, 2 tahun? Ataukah ini akan berlaku untuk UMKM selama-lamanya?
termasuk misalnya soal diskon listrik gitu yang sebulan 2 bulan ini cukup ramai dibicarakan. Apakah ini juga akan berlaku seumur hidup 5 tahun ataupun seterusnya? Itu yang saya sebutkan. Kenapa yang dianggap terasa itu baru program akan bergizi gratis? Karena setahu saya ini adalah program prioritas Prabowo memang. Yang saya kira Prabowo itu akan mempertaruhkan segala-galanya untuk menciptakan supaya anak-anak sekolah kita itu ya adalah anak-anak sekolah yang kemudian asupan gizinya itu cukup luar biasa. Tapi persoalan UMKM, soal listrik, soal judol, kita belum melihat bagaimana komitmennya untuk ya continue di 5 tahun yang akan datang. Tentu harapan terbesarnya program-program yang sifatnya pro-kerakyatan, UMKM ini bukan hanya soal hutang yang kemudian dihapuskan, tapi bagaimana akses terhadap permodalan, keberpihakan terhadap UMKM, itu juga dilakukan. Kan nggak lucu, kampanye cinta produk dalam negeri itu, tapi kalau para pejabat dan elitnya pakai branded luar, ini menurut saya nggak fair juga. Ini yang mestinya kalau saya lihat dari awal, kalau bicara tentang ketulusan dari seorang Presiden Prabowo Subianto, nggak ada perdebatan apapun gitu ya. Dan ini yang saya kira mestinya diikuti oleh menteri-menteri, para orang-orang di sekitarnya, para para stafsus, para wamen, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai bahwa yang punya keinginan betul ya, harapan besar bagaimana Indonesia itu terwujud, semua persoalan-persoalan yang ada itu bisa selesai, tidak bisa diimbangi oleh para pembantu di sekitarnya. Karenanya menurut saya, karena ini kita sudah terlanjur bicara tentang 100 hari kinerja, kalau memang ada menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, utusan khusus tidak perform, ya saya kira inilah moment of the truth bagi Prabowo untuk mengganti mereka. Saya kira banyak orang hebat, orang top di negara kita ini yang siap ya dijadikan sebagai pembantu-pembantu Prabowo, tentu untuk mengakselerasi semua keinginan-keinginan politiknya di 5 tahun yang akan datang. Baik, saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, tadi secara survei ini cukup puas masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Subianto juga Gibran Raka Buming Raka. Tapi bagaimana juga kemudian menjaga semangat kepuasan masyarakat dalam 3 bulan ini sampai 60 bulan ke depan? Sampai total 60 bulan. Apakah apa yang perlu dilakukan di internal pemerintahan juga supaya prestasi ini bisa terus meningkat, tidak menurun ke depan-depannya? Ya, Presiden selalu menyampaikan tadi total tim football, artinya adalah memang kerja bersama, saling mengisi, koordinasi satu sama lain itu menjadi kuncinya. Karena memang, dan ini juga menjadi satu hal juga yang perlu dijaga dalam kestabilan politik. Kita melihat bahwa tadi dikatakan hasil survei kepercayaan publik dan juga kepuasan publik terhadap politik dan hukum politik terutama itu tinggi. Artinya adalah bagaimana Presiden Prabowo mampu menjaga proses transisi dengan sangat baik. Kita melihat bagaimana peralihan dari Presiden Jokowi kemudian Presiden Prabowo ini terlihat dengan sangat baik, kemudian masyarakat juga menyaksikan bagaimana narasi keberlanjutan itu bukan hanya sekedar narasi, tapi benar-benar dilakukan, sehingga itu menjadi satu landasan fondasi tentunya yang sangat baik untuk tadi kerja-kerja untuk rakyat berikutnya. Program hasil terbaik cepat itu kemudian bisa dibangun dengan cepat tanpa kemudian dinamika yang terlalu menguras energi, dinamika politik yang menguras energi dan sebagainya. Dan kalau kita melihat bahwa dalam berbagai capaian program hasil terbaik cepat tentunya membutuhkan kerja-kerja lintas kementerian lembaga, lintas Kemenko. Artinya apa yang dibangun oleh Presiden Prabowo dari awal, total tim football ini memang menjadi satu kata kunci untuk membuat ini benar-benar berhasil. Kita mengenal selama ini ada yang namanya ego sektoral. Ego sektoral ini ibaratnya seperti hantu, selalu disebutkan namun tidak terlihat. Namun kita bisa merasakan dampak-dampaknya begitu. Bagaimana hal-hal kerja-kerja lintas kementerian lembaga ini menjadi terhambat hanya karena masalah ego sektoral. Dari proses awal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengumpulkan di Magelang, membangun terus kemudian dibina terus-menerus begitu ya. Saya sendiri bisa merasakan bagaimana kemudian di antar kementerian ini begitu guyup begitu saling bekerja sama, erat satu sama lain, menyumbangkan apa yang bisa dilakukan di sini, apa yang menjadi tupoksinya. Ini merupakan satu hal yang saya optimis ya, jika kemudian ini bisa terus kemudian dipertahankan dengan sistem yang ada dan diperbaiki terus, akan mempererat kerjasama dari kementerian lembaga, sehingga masalah yang selama ini kita hadapi yaitu ego sektoral, silo di birokrasi bisa terurai begitu, dan kemudian menghasilkan kerja-kerja yang nyata untuk masyarakat.
Baik, terakhir saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, hingga saat ini dari ketua-ketua umum partai PDI Perjuangan yang belum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, nanti pertemuannya rencana kapan dan seperti apa dukungan juga dari PDI Perjuangan ke pemerintahan saat ini? Ya, saya rasa secara personal, secara pribadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo punya ikatan historis dan ikatan ideologis yang cukup kuat. Dan hal itu kemudian bertindak lanjut terus sampai ke tindak lanjut atas penghapusan atau pencabutan TAP MPR yang berkaitan dengan pelurusan sejarah Bung Karno. Maka dalam hal itu kami menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Presiden Prabowo atas gestur politik tersebut. Yang mana ikatan ini kemudian menjadi sebuah modal yang sangat penting dalam rangka melaksanakan pertemuan antara kedua negarawan. Maka terkait dengan pertemuan kapan, itu hanya soal momentum. Kita berdoa, saling mendoakan agar pertemuan itu bisa segera terwujud di waktu, di tempat yang paling tepat sesuai dengan kesiapan waktu masing-masing pemimpin sekaligus di momentum sejarah yang paling pas. Karena tentu saja dalam konteks posisi politik, PDI Perjuangan sudah menegaskan sejak pasca Pilpres bahwa kami memang di dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal konsep oposisi. Dengan logika yang sama, maka sebetulnya yang ada hanya di dalam atau di luar pemerintah. Rakyat sudah mengamanatkan bahwa PDI Perjuangan memenangkan pemilu legislatif. Maka kami memainkan peran semaksimal mungkin sebagai kekuatan politik yang melakukan fungsi check and balance di parlemen. Dan itu menjadi sangat penting dalam rangka mengawal program-program strategis dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kalau boleh meminjam istilah sepak bola, sama kayak Ibu Jubir tadi, kami hanya berpesan satu, di dalam lapangan cukup ada 11 pemain, jangan ada mantut ikut, jangan ada 2 kapten, cukup 1 kapten saja. Dan kapten di lapangan hari ini namanya adalah Presiden Prabowo Subianto. Kita mendukung selama itu senafas dengan